Hai guys, kali ini kita dengarkan Elia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan audiensnya. Mari kita simak, tapi jangan di skip video ini ya sampai selesai. Mari kita simak bersama-sama. Ya, mau tanya soal iman Kristen. Saya kan kebetulan Kristen. Saya mau bertanya cuma soal perbedaan sama Firdaus dan juga sorga. Karena kan beberapa yang saya tanya tentang Firdaus dan sorga itu kan berbeda. Kalau sorga itu tentang keadaan, sedangkan Firdaus itu tempat. Apakah memang berbedakah atau bagaimana? Ya berbeda. Firdaus itu lihat dulu ya, aduh nggak bisa kok dengar kayak gitu. Firdaus itu berbeda dengan sorga. Ya, sorga itu bahasa Yunaninya itu adalah Uranon ya. Dalam bahasa Ibrani disebut Samayim. Nah, dalam budaya orang Yahudi, Samayim atau sorga itu bisa dipahami dalam 3 pengertian. Bisa disebut langit, bisa disebut sorga. Nah, jadi sorga dalam iman Yahudi itu ada 3. Ada sorga tingkat pertama, itulah tempat burung-burung, pesawat di udara ini berterbangan. Yang kedua itu tempatnya planet-planet. Yang ketiga itu dimensinya Allah. Ya. Sedangkan dalam iman yang Kristen, sorga itu adalah keadaan di mana kita bersatu dengan kodrat yang ilahi. Nah, Firdaus itu adalah tempat penantian paradeisos sebelum kita bersatu dengan kodrat ilahi. Jadi ketika orang mati sebelum hari kebangkitan, itu akan dikumpulkan di dalam tempat yang namanya Firdaus. Ya, nanti ketika Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini menghakimi yang hidup, yang percaya tidak percaya, yang mati, itu baru kita akan ditempatkan di langit bumi yang baru dalam keadaan tidak berdosa, dan di langit bumi baru itulah kita bersatu dengan kodrat ilahi di dalam kekudusan dan menjadi di dalam kesempurnaan dan keserupaan yang penuh dengan Allah. Maka itulah surga bagi kita. Jadi untuk saat ini surga itu belum ada. Yang ada itu Firdaus, karena tak seorang pun yang telah turun dari surga selain daripada Dia yang telah datang dari surga. Jadi tak seorang pun yang ke surga selain Yesus. Yang lain-lain itu hanya ke Firdaus, bukan ke surga. Kalaupun di Alkitab ditulis ke surga, bahasa aslinya itu adalah Uranos, yang artinya adalah langit. Langit yang mana kita tidak tahu, tapi yang pasti bahwa ke tempat Kristus pergi belum ada yang pergi, yaitu di dalam hadiratnya Sang Bapa yang Maha Kuasa itu. Tetapi orang mati, ketika mati rohnya dia percaya, maka rohnya akan dituntun malaikat ke Firdaus. Makanya ketika orang yang tersalib di sebelahnya Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya Tuhan Yesus mengantarkan orang itu, roh orang itu ke Firdaus, di tempat di mana para kudus dan rahmatnya Kristus ada di dalam tempat itu. Dan ketika hari kebangkitan, maka orang yang di Firdaus ini akan dibangkitkan, rohnya yang di Firdaus akan dipersatukan dengan tubuh yang dibangkitkan, lalu akan ditempatkan di langit bumi baru. Langit bumi baru yang tanpa dosa, di dalam keadaan kedamaian yang penuh, dan di dalam hadirat Allah yang sempurna. Keadaan yang tanpa dosa itulah surga bagi kita. Gitu ya. Jadi memang berbeda. Kak, terakhir bisa? Ya, silakan. Yang terakhir. Nah, ini saya kan ada beberapa mengikuti organisasi gereja tentunya. Sedangkan saya kan gerejanya sebenarnya Protestan. Tapi saya juga mengikuti beberapa organisasi yang di luar gereja saya. Terus ada beberapa organisasi itu mengajarkan dan memberi ajaran kalau di sorga itu kita tentang penyembahan. Tidak ada lagi kita mendengarkan khotbah seperti apa. Makanya kalau saya mengikuti ibadah, mengikuti pelayanannya itu, kita paling banyak itu menaikkan pujian sama penyembahan. Khotbahnya itu hanya bagian kecil atau hanya bagian pendek saja. Dan itu disampaikan bahwa paling penting itu disampaikan juga itu bahwa penting penyembahan, yang paling penting penyembahan dan pujian. Karena di sorga kerjanya kita atau tugasnya kita sebagai manusia yaitu hanya bisa menaikkan pujian penyembahan kepada Bapa. Apakah sependapat atau seperti apa, Kak? Ngawur itu. Pujian penyembahan di bumi diperbanyak, karena di sorga pujian penyembahan yang paling banyak. Ini tahu dari mana pujian penyembahan di sorga paling banyak? Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan di sorga, bukan di bumi. Yang di bumi itu bukan pujian penyembahan yang diperbanyak, tapi buah-buah hidup yang diperbanyak. Karena itu yang akan menentukan upah yang akan kita terima di dalam surga sana nanti kelak. Percuma kau nyanyi-nyanyi, nyembah-nyembah, perbuatanmu busuk, itu nggak berguna.
Ya, jadi pujian penyembahan tuh 1 jam, khotbah cuma 5 menit. Apa itu? Yang paling penting itu pengajaran, bukan nyanyi-nyanyi. Nyanyi itu boleh panjang, tapi khotbah enggak boleh singkat. Karena pengajaran itu penting. Kamu nyanyi-nyanyi, kamu nggak dikasih pengajaran, ya buat apa jadinya? Ya makanya itulah banyak orang sesat. Tahu-taunya cuma nyanyi, Yesuslah engkaulah Bapakku. Dia menyanyikan itu. Orang yang menyanyikan itu sebagai tanda bahwa dia tidak belajar. Dia menyebut Yesus sebagai Bapa. Itu dia nggak belajar. Engkaulah Bapakku yang tersalib. Bapa kok tersalib? Tuhan melihat dari atas, apalah yang kau bilang itu anakku, nggak ngerti kau apa-apa. Dia pasti bilang begitu. Makanya orang yang, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang kukasihi, dia kuhajar dan kutegur. Kita tuh dihajar Tuhan dan ditegur Tuhan untuk belajar. Kan kita sudah diberi modal untuk belajar. Alkitab tulisan yang diilhamkan oleh Allah, 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi kalau dikatakan kita pujian penyembahan khotbahnya sedikit aja, lalu kamu tahu kebenaran dari lagu, lalu kamu menyusun lagu itu dari mana kalau bukan dari pengajaran? Oh, karang saja, pokoknya Tuhan baik. Lalu tidak ada makna teologinya. Begitu. Itu Tuhan baik saja, Tuhan baik. Tuhan yang lain pun baiknya. Tapi apa wujud kebaikannya dan mengapa dia baik? Itu kan didapatkan dari pengajaran dalam khotbah. Ya, jadi kalau orang ngomong udah khotbahnya singkat aja, tapi ininya itu malas mendengar. Jadi dia itu tidak mau memuaskan Tuhan. Dia hanya mau memuaskan keinginannya sendiri. Saya katakan itu. Dengan bernyanyi-nyanyi dia senang. Dengan bernyanyi-nyanyi dia enak. Tapi ketika Tuhan berbicara di dalam khotbah dia nggak mau dengar. Singkat saja Tuhan, singkat saja. Jadi khotbah dia nggak mau dengar. Tapi nyanyi-nyanyi biar dia senang, dia mau. Egonya tinggi bukan? Berarti dia itu memandang rendah firman Tuhan. Dia lebih mengutamakan kepuasannya dirinya sendiri daripada firman Tuhan yang digunakan untuk menghajar dia. Berarti orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Tapi hanya mau ngadu sama Tuhan, tapi tuh nggak mau mendengarkan suara Tuhan. Khotbah itu cara Tuhan berbicara kepada kita melalui hamba-hambanya. Makanya kalau ada orang yang udah khotbahnya sekian menit aja, yang penting penyembahannya begini segala macam, kamu ngomong apa? Yang begitu, orang yang begitu, percayalah dia itu tidak sedang menyembah Tuhan. Kamu nyanyi 3 jam, khotbahmu hanya 5 menit, atau katakanlah 3 menit begitu ya. Yang penting ngomong aja lah, Tuhan baik segala macam, begitu-begitu. Tidak ada isinya pengajaran. Orang-orang begitu, orang-orang mudah disesatkan. Siap, makasih Kak Elia. Pamit. Tuhan berkati. Ya, itu hajaran teguran ya bagi gereja yang benar gitu. Ya, gereja itu diajak untuk belajar dan bertumbuh, bukan untuk menyanyi saja atau melakukan hal-hal yang tidak terlalu penting. Ya, silakan Nonem. Malam. Halo? Nggak ada. Jelas lama. Kalau nggak ada, saya turunin. Nggak ada. Turun. Termute, dibuka mute-nya. Silakan Marianus. Halo Marianus. Ya, halo, selamat. Lama. Silakan terus ya Tio. Malam. Malam, selamat malam Kak Elia. Mau tanya apa? Ya, saya mau bertanya dalam gereja saya sama seperti tadi, saya di Kristen Protestan dan saya sering ibadah di gereja-gereja karismatik. Nah, pertanyaan saya soal baptisan. Nah, saya sendiri sudah dibaptis secara Protestan dari kecil, dan pada saat saya ibadah di gereja karismatik itu ada baptis selam. Itu bagaimana dia Kak Elia kalau kita sudah baptis sebelumnya dari kecil kita sudah baptis dan kita baptis lagi itu bagaimana Kak Elia? Kamu udah merasa dibaptis nggak? Udah terima benar-benar nggak? Kalau yang baptis kecil, yang masih kecil itu
sudah dibaptis. Enggak, saya nggak tanya itu. Kamu udah benar-benar menerima baptisan nggak? Kamu Belum, udah menerima penuh nggak baptisan itu? belum, Kak Elia. Kenapa kamu bilang belum? Apa alasannya belum? Karena pada saat saya masuk dan ibadah di gereja karismatik, saya ada rasa terpanggil, Kak Elia. Dalam hati kayak merasa terpanggil di gereja itu, begitu. Kayak ingin mau melayani, tapi dengan kekurangan, bukan kekurangan sih, tapi saya masih belum yakin, Kak Elia. Yang membuat nggak yakin tuh apa? Mungkin karena saya masih di gereja Protestan mungkin ya, Kak Elia. Lalu? Dan saat ini juga masih melayani di gereja Protestan, tapi karena saya jauh dari kota, dari desa ke kota, dan saya bekerja di kota. Nah, di kota saya ibadah di karismatik terus, Kak Elia. Nah, selama saya beribadah di situ, rasa dalam hati terpanggil ingin masuk, mau melayani di situ, tapi ada keraguan dalam hati. Terpanggil itu apa? Ingin Terpanggilnya seperti apa? ingin melayani. Ingin melayani. Dan puji kamu melayani itu apa? Puji Tuhan, Kak Elia, saya diberikan karunia, saya bisa bernyanyi. Suara saya, ya saya tidak merasa bagus, tapi dengan apa yang talenta Tuhan kasih saat ini, saya ingin melakukan itu. Saya ingin melayani. Saya ingin masuk di gereja itu dan mau melayani. Gitu. Oke, singkat saja saya katakan, baptisan itu nggak bisa 2 kali. Baptisan itu hanya sekali. Sekali lagi saya katakan, baptisan itu hanya sekali. Tetapi, kan kamu mengatakan saya sudah dibaptis kecil. Nah masalahnya, kamu sudah menerima penuh nggak baptisan? Makanya saya tanya tadi, kamu sudah menerima nggak baptisan itu? Kalau kamu sudah menerima baptisanmu yang pertama, yang di dalam, yang kecil itu, yang kamu bilang baptis kecil itu, kamu sudah menerima dan kamu udah penuh di dalam itu, kamu nggak perlu dibaptis lagi. Tapi kalau kamu tidak menerima lalu kamu gelisah, kamu merasa kamu belum dibaptis, silahkan dibaptis. Karena kamu yang tahu imanmu itu seperti apa. Kamu yang tahu spiritualitasmu seperti apa. Ya, orang bisa menilai, orang bisa menghakimi. Tetapi yang tahu who you are, itu only you. Yang tahu kamu berdosa, yang tahu dosa-dosamu sehingga kamu perlu minta ampun sama Tuhan, itu hanya kamu. Karena kesadaran dan pengakuanmu. Orang nggak tahu. Covernya bisa aja saya dilihat orang saya tuh baik. Oh, saya sangat berdosa. Nah, ketika saya menyadari apa yang orang lain tidak sadari, disitulah tindakan itu saya lakukan. Saya minta ampun sama Tuhan, meskipun orang lain tidak tahu. Nah, masalah baptisan itu pun begitu. Itu tentang kesadaran dan penerimaanmu. Ada orang yang sudah dibaptis kecil, dia sudah penuh dengan baptisan itu. Dia merasa dia tidak perlu lagi untuk dibaptis. Karena dia sudah kuat, sudah diteguhkan dalam iman itu. Dan dia yakin keselamatan ada di dalam apa yang aku terima. Silakan saja, yang penting jangan hianati itu. Tapi kalau dia pernah dibaptiskan lalu dia, aduh aku nggak terima itu baptisan, aku apa karena waktu itu aku belum beriman begini segala macam, aku gelisah lalu apa segala macam. Kalau dengan membaptiskan itu kamu bertumbuh dan berbuah, silakan lakukan, karena dari buahnya lah kamu dikenal. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kan itu. Tapi baptisan itu pada hakikatnya adalah 1 kali. Nah masalahnya, yang kamu maksudkan sebagai baptisan itu apakah yang sudah kamu lakukan atau yang akan kamu lakukan? Nah itu pergumulanmu sama Tuhan. Jangan tanya saya, karena itu tergantung bagaimana kesadaran dan pengakuanmu. Dan ingat, jangan mudah terpengaruh dengan apapun. Jangan mudah terpengaruh. Kamu harus berhikmat, bijaksana. Ya, kalau kamu tahu itu akan mendatangkan buah-buah yang baik dalam hidupmu, silahkan. Tapi kalau kamu tahu itu hanya sebagai cover saja dalam segala sesuatu, jangan lakukan. Hanya itu saja.
gitu ya. Baik, terima kasih Kak Elia. Oke, ya. Kita lanjut ya. Silakan Trina. Hai Kak Elia. Ayo, silakan, selamat malam. Gini Kak, kebetulan kan aku gereja lokal, pacaran sama yang dari gereja pengajaran. Jadi Maksudnya gimana tuh? Lokal pengajaran apa? Emang lokal nggak ada pengajaran? gereja KBP kan Maradat nih. Pacar aku dari pengajaran yang nggak Maradat. Jadi perhubungan sekarang nanti ke depannya hubungan kami menikahnya pakai adat atau tidak. Dan saat ini aku masih belajar sudut pandang mereka yang pengajaran ini tidak Maradat ini. Kenapa mereka tidak Maradat? Aku lagi belajar dalam hal apa mereka membenarkan itu dan sudut pandang kami yang dianggap salah, aku sedang mempelajari kenapa mereka menganggap itu salah. Jadi bagaimana pendapat Kak Elia tentang itu maksudku? Ya, kalau kamu mau beradat ya lakukanlah bagi dirimu sendiri. Kalau nggak lakukan adat, mereka larang-larang itu ya, itu nggak ada urusannya sebenarnya. Mau beradat mau nggak, pokoknya prinsip yang tadi saya katakan itu, bahwa firman Tuhan tetap yang harus dijunjung tinggi. Masalah mereka bilang, oh ada ini begini, ya itu kan tafsir mereka. Mereka yang repot dengan itu. Kalau saya, orang yang melarang-larang adat itu, saya bilang besarnya berani kata itu orang nggak belajar. Saya berani katakan itu. Karena nggak ngerti adat itu apa, firman Tuhan itu apa, mana yang perlu dijunjung tinggi. Mengapa adat itu adalah kendaraan penginjilan loh. Tanpa adat, gimana kamu menjangkau orang yang beradat? Nah ini nggak dimengerti oleh orang-orang yang udah merasa oh si paling yang dari surga ya kan, surga itu begini ya, oh tidak ada begini, tidak ada begini. Dia itu idealis tapi tidak realistis dengan dunia ini. Nah, dia jadi merasa bahwa yang di surga, padahal dia nggak pernah ke surga. Yang di surga itu harus diterapkan di bumi ini. Nah, jadi dia merasa, wah surga itu kan semua dunia, berarti nggak perlu ada adat. Lalu di dunia ini nggak perlu ada adat, semua adat ditolak-tolak. Nah itulah. Itu kan tafsir. Penambahan-penambahan pada hal-hal yang sebenarnya salah untuk dilakukan. Jadi orang-orang yang anti adat itu, saya harus katakan orang-orang nggak belajar. Karena mereka mengeneralisasikan semua adat. Ya, jadi mengikuti tafsir menurut pikiran mereka sendiri tanpa mempertanyakan terlebih dahulu apa esensinya. Yang dengan demikian, maka Tuhan Yesus pun berdosa menurut mereka ketika menghadiri pesta adat di Kana. Nah, ini kadang nggak dipertimbangkan dengan hati-hati. Ya, jadi ya, kalau kamu mau beradat ya silahkanlah beradat kalau mau kawin. Kalau nggak beradat pun ya kau pertimbangkanlah, terserahmu lah. Kalau saya nggak bingung dengan itu. Ya kalau saya mau adat, mau kawin-kawin saya ya mau adat lah. Mau mereka salah sangka kayak apa segala macam, kita bisa bersalah di hadapan manusia, tapi hati kita tuh hanya Tuhan yang tahu. Kita menginjili saja, Tuhan Yesus menginjili saja, itu disalah persepsikan oleh orang yang gak suka dia loh. Apalagi kita. Berarti Jadi kalau dengar dulu. Jadi kalau kamu hanya memikirkan pandangan orang lain segala macam, kalau orang-orang dari surga yang kayak gitu masih mending. Ini orang-orang yang masih di dunia yang masih punya kepentingan masing-masing. Ya tak? Oh, enggak boleh. Demi kepuasan dirinya sendiri dia kekang orang lain apa segala macam. Alah, udah basi gitu kan. Jadi silahkanlah, kalau mau beradat silahkan, nggak beradat pun terserah. Beradat nggak masalah, nggak beradat juga nggak masalah, nggak dilarang kok, ya. Itu. Tapi kamu yang tahu pertimbangannya, kalau beradat sejauh mana relasi kami akan begini-begini. Tapi kalau nggak beradat apa konsekuensinya? Itu urusanmu. Saya nggak tahu masalah itu. Tapi bagaimanapun nama Kristus tetap di atas segala sesuatu. Gitu ya. Siapa namamu? Rina ya. Makasih ya. Oke, kita lanjut ya. Pusing-pusing dengan adat. Kenapa ada orang anti adat? Padahal hukum adat tuh ada loh. Ngerti lah kok orang anti adat ini. Bahkan Kristus pun lahir di dalam adat Yahudi. Kalau dia tanpa adat, maka jangan panggil Yesus dari Yehuda. Ya, panggillah dia Yesus dari hatiku. Idealis dan tidak realistis.
Ya kan? Jangan panggil Yesus dari Yehuda, panggillah Yesus dari hatiku. Ada aja orang-orang ya. Harus punya cara lah untuk memilah mana yang bisa di generalisasi, ada yang tidak, ada yang apa kan gitu sih. Banyak banget yang mau naik ini. 100 orang. Salam Kak. Silakan flow room, silakan. Saya mau tanya Kak, menurut pendapat Kakak, bagaimana pendapat Kakak mengapa doa atau permohonan kita masih belum kita terima? Padahal dalam ayat Alkitab, saya juga nggak tahu persis ya ayat Alkitabnya di mana, ada yang mengatakan mintalah maka engkau akan diberikan. Mohon pencerahannya Kak. Terima kasih. Mintalah maka kamu akan diberikan, ketuklah maka kamu akan dibukakan, carilah maka kamu akan Patkan. Nah, orang-orang seperti itu orang-orang yang bagaimana dulu? Misalnya Tuhan, saya mau kekuatan. Ya kamu harus siap sedia kalau Tuhan bawa kamu ke lembah kelam. Itu Tuhan jawab doamu. Karena di dalam kekelaman itu kamu dikuatkan. Tuhan itu tidak seperti boneka strombolin kita dibuatnya. Kamu minta apa langsung ada. Seperti 5 roti 2 ikan ya kan. 5 roti 2 ikan. Nggak begitu. Tuhan berikan saya sukacita. Kamu pasti diperhadapkan dengan hal-hal yang berduka. Kenapa? Agar alasanmu untuk bersukacita hanyalah Tuhan. Kamu minta kekuatan, harus siap sedia diuji di dalam kelemahan agar kamu menjadi kuat. Karena ketika emas itu diminta untuk semakin murni, maka dia harus semakin dibakar. Nah, jadi mindset itu dirubah, pola sudut pandang itu dirubah. Cara Tuhan itu bekerja, itu tidak seperti cara manusia bekerja. Tuhan berikanlah aku kelulusan begini, lalu plus lulus begitu aja. Tak begitu cara Tuhan. Tuhan akan gagalkan kamu dulu. Dia akan membawa kamu kepada agar di dalam proses itu kamu dihajar, kamu ditegur, dan kamu dibentuk kerendahan hatimu agar kamu berserah kepada Dia. Dan ketika kamu lulus uji, sama seperti Ayub yang lulus uji, maka Tuhan menambahkan berkali-kali lipat. Itu tak kesulitan bagi Dia. Apalah sulitnya Tuhan untuk menambahkan apapun yang Dia mau dalam hidupmu? Nggak ada. Tapi tergantung kamu. Kamu setia nggak sama Dia? Kalau kamu dikit-dikit kayak orang Israel, apa-apa bersungut-sungut, Tuhan marah lah. Dihukum, nggak boleh masuk. Hanya yang ini yang masuk. Tuh kalau bersungut-sungut yang begitu. Jadi jangan bilang Tuhan nggak menjawab. Tuhan menjawab semua doa. Jawaban Tuhan itu ya, tidak, belum. Tapi Tuhan tidak mengabulkan semua doa. Ketika Tuhan saya minta, Tuhan berikanlah saya pacar Tuhan. Ketika saya tidak dapat pacar, Tuhan dalam 2 minggu ini berikanlah saya pacar. Dan dalam 2 minggu ini saya tidak mendapat pacar. Artinya Tuhan menjawabnya dengan kata tidak. Itu jawaban, tapi tidak terkabul. Atau bilang, Tuhan berikanlah aku ikan goreng Tuhan hari ini. Lalu ada ikan goreng, Tuhan menjawab iya dan mengabulkan doa saya. Jawaban Tuhan itu nggak selalu ya, iya, tidak, belum, tunggu dulu. Dan cara Tuhan, kan Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Makanya mari coba pandang Tuhan menurut sahabatnya. Jangan pandang Dia menurut lawannya. Kalau menurut lawannya apa-apa disalahkan, apa-apa dipertanyakan, apa-apa bersungut-sungut, apa-apa merepet, apa-apa mengeluh, apa-apa ini. Tuhan berikan aku kekuatan. Jadikanlah aku pribadi yang kuat. Jadikanlah aku pribadi yang strong. Ketika kamu diperhadapkan pada situasi di mana kamu perlu diuji agar menjadi kuat, kamu marah-marah sama Tuhan. Padahal kamu diizinkan di dalam itu agar kamu dikuatkan. Tapi kamu malah marah. Kamu malah merengek-rengek. Kamu malah bersungut-sungut. Kamu yang minta kuat. Tuhan, berikan aku hati yang suci. Berikan aku hati yang rendah hati. Berikan aku hati yang baik. Tuhan hadapkan kamu dengan cacian makian. Tuhan hadapkan kamu dengan ketidakadilan. Kamu malah bersungut-sungut. Padahal di dalam itulah kerendahan hatimu diuji dan didapatkan. Jadi itu tergantung bagaimana cara kita memandang Allah.
Jadi jangan pandang Allah itu seperti kamu memandang teman kampusmu. Enggak. Karena He knows apa yang kamu nggak tahu. Dia tahu di depan sana apa yang kamu nggak tahu. Jadi percayalah sama dia, percaya dong. Kalau dia tahu itu buruk bagimu dan ketika Tuhan tidak mengabulkan apa yang kamu minta, harusnya kamu bersyukur. Karena dia tahu apa yang di depan. Kalau dia izinkan itu, kamu kena, kamu marah juga kan sama dia. Jadi mana? Dikabulkan marah, nggak dikabulkan marah. Jadi urusan kita marah-marah aja Tuhan terus. Nggak boleh gitu. Ya, jadi ubah. Sudut pandang tuh dirubah. Melihat dia tuh ubah. Cara melihatnya tuh ubah. Ya. Baik, makasih Kak penjelasannya. Saya mau tanya lagi satu lagi nih Kak. Dalam berdoa, adakah Kak yang harus kita perhatikan dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan? Karena saya merasa kalau berdoa agak bertele-tele Kak. Terima kasih. Doa yang bertele-tele itu adalah doa yang tanpa arti. Doa panjang itu boleh, panjang banget boleh. Tapi jangan diulang-ulang. Jangan tidak ada makna, tidak berguna, tidak berguna dalam pengertian kata-kata yang sia-sia. Panjang doa tuh boleh, tapi jangan sia-sia. Nah, bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan? Mintalah kepada Kristus di dalam nama Yesus. Itu yang perlu kamu lakukan. Karena Tuhan Yesus adalah pengantara kamu, imam besar agungmu yang memerantarai kamu dengan Allah. Jadi apa yang harus kamu perhatikan? Ya, rendahkanlah hatimu, bawalah dirimu kepada Bapa di dalam nama Yesus. Gitu, ya. Makasih Kak. Oke, ya kita lanjut ya.